Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Prasetyo dari Fakultas Teknik Muhammadiyah Semarang. Sebelumnya saya berbagi pengetahuan saya melewati sebuah blog berbagi ilmu. Kali ini saya ingin mencoba berbagi menggunakan media baru yaitu YouTube. Untuk tema kali ini saya akan berbagi ilmu dengan tema utama apa itu fenomena transien dan apa pengaruh surja petir atau sambaran petir pada saluran transmisi. Fenomena sambaran petir merupakan fenomena yang sering terjadi saat atau daerah kita sedang hujan. Petir akan menyambar apapun yang memiliki ketinggian lebih tinggi dari sekitarnya. Bisa seperti pohon tinggi, gedung bertingkat, atau bangunan-bangunan lain yang menjulang lebih tinggi dari area sekitar. Petir juga dapat menyambar saluran kabel sutet dan jaringan distribusi PLN. Karena tiang penyalur atau penyangga listrik itu biasanya terbuat dari konduktor logam. Karena petir itu termasuk listrik juga, maka saya akan mencoba menjelaskan pengaruh sambaran petir pada jaringan PLN tersebut dan apa dampak pada peralatan rumah tangga kita. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan secara mendasar dulu apa itu transien atau surja petir dan listrik yang ada pada rumah kita. Definisi dari transien. Transien merupakan suatu gejala peralihan, yaitu perubahan nilai tegangan atau arus maupun keduanya yang terjadi dalam waktu sesaat atau dalam mode mikrodetik dari keadaan tunak steady state. Fenomena transien biasanya terjadi pada saat pengalian beban, pengalian kapasitor bank, pengalian jalur listrik, gangguan arus, dan gangguan atmosfer seperti sambaran petir. Misal pada sebuah industri berskala besar, biasanya terdapat sebuah panel kapasitor bank. Pada saat kapasitor bank dinyalakan, maka terjadi pengisian tegangan pada kapasitor bank dengan arus yang sangat besar, mengakibatkan lonjakan bunga api pada kontaktor dan lonjakan tegangan listrik saat kapasitor bank telah terisi penuh. Namun, lonjakan itu cuma berlangsung beberapa mikrodetik saja. Lalu, komponen yang memiliki kumparan seperti pompa air, blower, motor induksi, dan perangkat lain yang memiliki kumparan atau lilitan tembaga. Kumparan juga bersifat menyimpan energi listrik. Misalnya, pada saat penyalaan pompa, kumparan akan menyerap arus yang tinggi untuk pengisian induksi magnetik dalam kumparan itu. Lonjakan arus yang besar itu biasanya juga terjadi bunga api di dalam saklar saat kita menyalakan pompa air. Lalu pada sebuah televisi, di dalam televisi atau perangkat elektronik lain yang di dalamnya terdapat kapasitor dengan ukuran yang cukup besar. Kapasitor juga dapat memicu lonjakan arus listrik yang cukup besar yang disebabkan pengisian awal pada kapasitor. Itulah kadang terjadi trip saat kita pertama kali menyalakan TV tabung. Ini adalah rangkaian dari rangkaian TV tabung yang mana di dalamnya terdapat sirkuit elektronika daya dan juga sebuah kapasitor dengan ukuran yang cukup besar. Lalu sambaran petir pada jaringan listrik PLN juga dapat memicu lonjakan tegangan pada jaringan listrik PLN dengan durasi yang sangat singkat. Sebelum menyimpulkan pengaruh surja petir pada jaringan listrik, kita perlu mengetahui bagaimana keadaan awal dari listrik PLN sebelum terjadi transien atau surja petir. Grafik listrik PLN. Seperti yang kita ketahui bahwa listrik itu kita tidak dapat melihatnya, namun kita saat ini sudah menggunakan listrik setiap hari. Bisa untuk memasak, nonton TV,
Bahkan gadget yang kita gunakan menggunakan listrik. Walaupun listrik tidak dapat dilihat, namun listrik dapat diukur dan ditampilkan menggunakan osiloskop dengan tampilan seperti grafik berikut. Dari grafik paling kiri, amplitudo listrik dimulai dari 0, bergerak menaik menandakan dari titik bergerak naik ke titik puncak, lalu turun lagi ke titik 0. Ini adalah siklus setengah siklus positif. Lalu dia bergerak turun hingga A minimal, kembali lagi ke titik 0 adalah setengah siklus negatif, yang mana satu siklus gelombang itu harus memiliki setengah siklus positif dan setengah siklus negatif. Misalkan listrik rumah kita itu bekerja pada frekuensi 50 Hz, maka dalam 1 detik maka terjadi 50 siklus penuh atau periode T. Jadi terdiri dari 50 setengah siklus positif dan 50 setengah siklus negatif. Grafik nilai dari transien surya petir. Seperti yang telah ditemukan bahwa transien pada surya petir dapat digambarkan dengan grafik berikut. Dari titik paling kiri, impuls 0, terjadi kenaikan aliran listrik saat terjadi sambaran petir naik hingga titik paling tinggi. Pada masa ini disebut masa rise time atau awal-awal terjadinya surya petir. Lalu setelah itu dari titik awal hingga titik paling akhir ke titik 0, ini dinamakan dengan decay time atau penurunan dari arus surya petir. Bila grafik ini pengaruh grafik ini dari grafik surya petir kita gabungkan dengan grafik tegangan sinusoidal yang pada PLN, maka kita akan mendapatkan hasil akhir dari gabungan antara listrik PLN dengan gangguan dari surya petir. Gambar kanan ini adalah dari gambar impuls surya petir, dan gambar kiri ini grafik dari pertambahan antara gelombang sinusoidal dan gelombang surya petir. Ini terlihat bahwa terdapat kenaikan tegangan yang cukup signifikan akibat surya petir. Dan kenaikan ini dapat menimbulkan masalah bagi beberapa komponen yang ada pada sistem kelistrikan. Lalu pengaruh surya petir pada jaringan distribusi PLN. Yang pertama itu gagalan isolasi. Setiap isolasi pasti memiliki tegangan maksimal yang dapat ia tahan. Bila tegangan berlebih, maka isolasi akan mengalami kebocoran arus listrik dan mengakibatkan rusaknya isolator tersebut. Yang kedua, mengganggu kestabilan kinerja pada trafo distribusi. Trafo distribusi PLN bekerja pada tegangan AC sinusoidal. Bila terjadi surya petir pada lilitan primer, maka akan mempengaruhi keluaran pada sisi sekundernya. Tentu ini akan mempengaruhi komponen-komponen yang ada setelah trafo tersebut. Lalu pengaruh surya petir pada peralatan elektronik rumah tangga. Pada jaringan PLN biasanya sudah ditambahkan pengaman surya petir untuk mengurangi lonjakan tegangan. Namun surya petir yang masih terlalu tinggi dapat menyebabkan kegagalan komponen yang ada pada perangkat elektronik. Misalnya dalam televisi terdapat sebuah komponen kapasitor polar yang berfungsi menyimpan listrik. Pada lingkaran di samping merupakan kapasitor dari rangkaian
televisi. Contohnya kapasitor di samping. Kapasitor di samping memiliki spesifikasi 400 volt 47 mikrofarad. Tegangan maksimal yang diperbolehkan yaitu 400 volt. Bila terjadi sudah petir dengan tegangan pada saluran PLN juga akan mengalami kenaikan. Bila kenaikan tegangan listrik tersebut melebihi 400 volt, akan menyebabkan kerusakan pada kapasitor. Bahkan mungkin kapasitor akan meledak bila kapasitor tidak dapat menahan tegangan sudah petir. Nah, karena komponen kapasitornya mengalami kerusakan, maka akan terjadi abnormal operasi pada rangkaian TV tersebut dan TV tidak dapat dijalankan. Pengaruh ini juga berlaku untuk komponen listrik lainnya yang mana setiap komponen memiliki ketahanan masing-masing terhadap sudah petir. Namun, komponen elektronika daya yang terpasang kapasitorlah yang paling mendapatkan efek atas surga petir atau sambaran petir. Sekian pembahasan dari saya tentang topik apa itu fenomena transien surga petir dan pengaruh terhadap perangkat elektronik kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan sedikit pengetahuan tentang dunia kelistrikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.